Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-596. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dengan hati-hati mereka mendekati padukuhan, justru dari arah yang tidak biasa dilalui orang. Mereka sudah memutuskan untuk tidak memasuki padukuhan itu lewat lorong yang sempit sekalipun, karena menurut perhitungan mereka, setiap lorong tentu mendapat pengawasan yang ketat dari anak-anak muda cangkringan yang sedang dibakar oleh kecurigaan itu. Beberapa saat lamanya mereka berdiri di tepi pagar batu. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat, maka mereka pun segera meloncat masuk. "Kita berada di kebun seseorang," desis Kiai Gringsing ketika mereka sudah berada di dalam pagar. "Apa boleh buat?" desis Ki Waskita. "Kita harus berusaha untuk sampai ke pusat padukuhan." "Sulit," desis Ki Sumangkar. "Kecuali jika kita tidak menolak semua akibat yang dapat terjadi." Ki Waskita termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Kita akan bergeser sepanjang kebun salak yang rimbun itu. Kemudian kita akan mencari sebuah lorong. Jika kita sudah berada di lorong itu, maka kita akan dapat berjalan lebih aman, meskipun ada kecurigaan dari setiap orang yang melihat kita." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikianlah, maka mereka bertiga dengan hati-hati bergeser selangkah demi selangkah di balik gerumbul salak yang berduri tajam. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Rudito, yang pasti berada di padukuhan itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka bertiga dapat mencapai sebuah lorong kecil. Dengan hati-hati sekali, ketiganya pun kemudian meloncat melalui pagar batu yang rendah, memasuki lorong itu. "Kita pergi ke kanan," desis Ki Waskita. "Rudito ada di arah itu." Ketiganya pun kemudian berjalan menyusuri jalan kecil itu. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka memandangi setiap pintu rumah di tepi lorong yang mereka lalui. "Padukuhan ini sepi sekali," desis Ki Sumangkar. "Hanya 1-2. Kami lihat perempuan di dalam rumahnya. Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan apa-apa, termasuk kita." Kiai Gringsing dan kedua kawannya berjalan terus dengan hati yang bertanya-tanya. Apakah yang sudah terjadi di padukuhan ini? Mereka hampir tidak melihat anak muda atau seorang laki-laki di rumahnya. "Mereka berada di sekitar padukuhan ini," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Mereka harus berjaga-jaga oleh kecurigaan yang telah mencekam padukuhan ini. Semua anak-anak muda dan semua laki-laki." Ki Waskita dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Sedangkan kaki mereka menjadi semakin cepat melangkah, seolah-olah mereka semakin yakin bahwa sesuatu memang
telah terjadi. Namun tiba-tiba langkah mereka tertegun di hadapan mereka. Di mulut lorong yang turun ke jalan yang lebih besar, nampak beberapa orang laki-laki berdiri di simpang 3 itu. "Itulah mereka," berkata Ki Waskita dengan gelisah. "Agaknya mereka berkumpul di gardu-gardu, meskipun di siang hari. Tentu ada sesuatu yang telah memaksa mereka berbuat demikian." "Iya, mungkin karena beberapa kelompok penjahat telah lewat di padukuhan ini mencari Rudito. Maka anak-anak muda Cangkring pun merasa bahwa mereka wajib bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi." "Lalu bagaimana dengan kita?" bertanya Ki Sumangkar. "Kita berjalan terus. Kita akan minta kepada mereka agar kita diperkenankan mencari anak itu di dalam padukuhan ini," sahut Ki Waskita. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Memang tidak ada jalan lain yang dapat mereka tempuh. Namun sebelum mereka mendekat orang-orang yang berkerumun di simpang 3 di sekitar gardu perundaan, orang-orang di simpang 3 itu pun telah melihat kedatangan ketiga orang tua itu. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri ketika seseorang berkata lantang, "Hei, lihatlah, siapakah yang datang itu?" Setiap orang pun kemudian berdiri berjejalan di mulut lorong. Mereka memandang Ki Waskita dan kedua kawannya dengan herannya. "Bagaimana mungkin tiba-tiba saja mereka berada di lorong itu?" desis salah seorang dari mereka. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya pun kemudian mendekati Ki Waskita dengan kedua kawannya itu. Dengan wajah yang tegang, ia pun bertanya, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Dan bagaimana caranya? Maka Kisanak tiba-tiba saja telah berada di situ." "Kami masuk padukuhan ini lewat pintu gerbang seperti biasa," jawab Ki Waskita. "Itu tidak mungkin. Setiap pintu gerbang sudah dijaga." "Memang, tetapi kami mendapat izin untuk masuk." "Siapakah kalian?" "Aku adalah Ki Waskita," jawab Ki Waskita. "Kedua orang ini adalah saudara-saudaraku." "Apa kerjamu di sini?" "Aku sudah mengatakan kepada anak-anak muda yang bertugas di Rekol bahwa aku sedang mencari anakku yang bernama Rudito." "Rudito?" Seorang anak muda mendesak maju di antara laki-laki yang berdiri di mulut lorong. "Apakah anak muda yang bernama Rudito itu anakmu?" "Iya, anakku." "Jika demikian, maka kau tentu salah seorang dari sekelompok penjahat yang mondar-mandir di sekitar padukuhan ini. Kenapa kau mengambil kesimpulan demikian?" "Beberapa kelompok penjahat sedang mencari anak yang disebutnya bernama Rudito. Menurut pertimbangan kami, Rudito itu adalah salah seorang dari mereka." "Atau sebaliknya," berkata Ki Waskita, "yang benar adalah bahwa Rudito memang sedang dikejar-kejar oleh beberapa kelompok penjahat." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka menyangka bahwa Rudito membawa beberapa keping uang dan barangkali emas. Mereka tentu mengira bahwa menilik pakaian dan tingkah lakunya, Rudito adalah seorang yang kaya. "Itulah yang gila," berkata anak muda itu. Ia tahu betul bahwa Rudito adalah seorang anak muda yang berpakaian kusut dan sobek di sana-sini, sama sekali tidak membawa harta benda berapapun juga. Tetapi sebelum anak muda itu berkata sesuatu, Kiai Gringsing melanjutkan, "Tetapi ternyata bahwa Rudito telah berada di bawah perlindungan prajurit Pajang di Jati Anom, sehingga penjahat-penjahat itu tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya."
Beberapa orang laki-laki itu saling berpandangan. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Kata-katamu membingungkan Kisanak. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan bahwa kalian pun wajib aku curigai." "Kenapa kalian mencurigai aku?" berkata Kiai Gringsing. "Kalian harus kami tangkap dan kami bawa ke Banjar." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia bertanya, "Di manakah letak Banjar itu?" "Di pusat padukuhan ini." Ia memandang Ki Waskita sejenak, lalu katanya, "Baiklah, kita tidak akan melawan. Bukankah begitu?" Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun segera menangkap maksudnya. Karena itu, mereka pun segera mengangguk pula. "Sudah tentu kita tidak akan melawan," berkata Ki Sumangkar. "Tetapi, siapakah yang berada di Banjar itu? Ki Demang ataukah siapa?" "Kita tidak memerlukan Ki Demang. Ayo berjalan. Jangan terlalu banyak bertanya lagi." Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun kemudian digiring oleh beberapa orang laki-laki menuju ke Banjar Padukuhan itu. Tidak banyak yang dipercakapkan di perjalanan, namun dari pembicaraan beberapa orang yang mengawalnya, Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar menjadi semakin yakin bahwa Rudito memang berada di padukuhan itu. Pada itu, di halaman Banjar Padukuhan, anak-anak yang sedang menjelang dewasa merasa dirinya sedang melakukan tugas yang besar. Mereka dengan sepenuh tekad sedang berusaha memaksa Rudito untuk mengaku dari kelompok manakah ia datang untuk mengamati Padukuhan Cangkring. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan gejolak kemarahan anak-anak yang masih sedang tumbuh itu. Rudito yang jatuh ke tangan mereka seolah-olah tidak dianggapnya sebagai sesama mereka lagi. Setiap orang ingin menunjukkan kejantanan mereka dengan tindakan yang paling kasar dan keras. Rudito yang berada di tengah-tengah mereka bagaikan permainan yang terdorong ke sana kemari. Sekali ia bergeser ke depan, kemudian terlempar lagi ke belakang. Halaman Banjar itu menjadi semakin riuh ketika beberapa anak muda berlari-lari sambil berteriak, "Kita menangkap 3 orang lagi, 3 orang-orang tua!" Teriakan itu benar-benar mengejutkan orang-orang yang ada di Banjar. Orang-orang yang sudah separuh baya dan anak-anak muda yang sedang menyaksikan kawan-kawan mereka mencoba memaksa Rudito untuk berbicara. Bahkan beberapa orang dengan serta-merta telah berlari-lari mendapatkan kawan-kawannya yang membawa 3 orang tua menuju ke halaman Banjar. Pada itu, Ki Waskita yang berjalan di paling depan dapat melihat keributan yang terjadi di halaman Banjar lewat pintu gerbang yang terbuka. Hampir di luar sadarnya, ia pun bertanya kepada anak muda yang mengawalnya, "Apakah yang telah terjadi di halaman Banjar itu?" Anak muda itu memandangnya dengan tatapan mata yang kecut. Bahkan kemudian dengan suara yang penuh ejekan menjawab, "Kau masih juga bertanya? Itulah akibat kebodohannya, dan kau akan mengalami nasib yang serupa jika kau tidak mau menyebut dirimu dengan sebenarnya." Jawaban itu telah menggetarkan dada Ki Waskita dan kedua orang kawannya. Bahkan langkahnya pun tertegun sejenak. Matanya menjadi gelisah dan memancarkan kecurigaan yang tajam.
Apa maksudmu Kisanak? Bertanya Kiwas kita. Jangan ribut, berjalanlah, kau akan tahu apa yang terjadi. Kiwas kita termangu-mangu, namun Kiai Gringsing kemudian berbisik. Kita berjalan terus, kita akan melihat apa yang terjadi. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia melangkah menuju ke Regol Banjar. Hei, siapakah mereka itu? Tiba-tiba seorang laki-laki berkumis lebat keluar dari regol halaman Banjar sambil berteriak. Anak-anak muda yang membawa Kiwas kita bersama kedua orang kawannya itu pun hampir berbareng menjawab. Mereka orang yang tidak dikenal. Orang berkumis itu mendekati Kiwas kita sambil mengerutkan keningnya, lalu membentaknya. Dari mana kau memasuki padukuhan ini? Dari gerbang Kisanak. Tidak mungkin. Orang itu semakin marah. Semua regol telah ditutup untuk orang-orang yang tidak dikenal. Hanya mereka yang dapat meyakinkan para penjaga sajalah yang dapat lewat jalan ini. Aku telah dapat meyakinkan mereka, jawab Kiwas kita. Bohong! Tiba-tiba seorang anak muda mendesak maju. Hei, bukankah orang-orang ini telah kita tolak ketika mereka akan memasuki padukuhan? Kenapa tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam padukuhan? Orang berkumis lebat itu pun memandang Kiwas kita dengan wajah yang merah oleh kemarahan yang memuncak. Tiba-tiba saja ia telah menggeram. Jadi ketiga orang inikah yang telah kau laporkan mencari anak yang bernama Rudito? Iya Kirno, jawab anak muda itu. Jika demikian, maka nasibmu akan menjadi seperti anak yang kau cari itu. Ia telah membohongi kami dan tidak mau mengaku tentang dirinya sendiri. Kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan hati ketiga orang tua itu. Bahkan Kiwas kita telah bergeser maju. Jawaban itu langsung menimbulkan pertimbangan yang buram, seperti yang dilihatnya telah terjadi di halaman Banjar itu. Kisanak. Suara Kiwas kita mulai gemetar. Apa yang telah terjadi dengan Rudito? Ia harus menebus kepalsuannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kiwas kita kehilangan kesabarannya. Ia dapat menahan diri terhadap caci maki dan bahkan hinaan terhadap dirinya sendiri. Tetapi Rudito adalah satu-satunya anaknya. Hidup Ibu Rudito itu seakan-akan tergantung pula pada anak itu. Sehingga apabila terjadi sesuatu, maka hidupnya tentu akan diguncang oleh malapetaka yang tidak akan teratasi. Apa pedulimu dengan Rudito? Bertanya orang berkumis lebat itu. Aku adalah ayahnya, geram Kiwas kita. Jika kau ayahnya, kau mau apa, Aku menuntut anakku. Sekarang di manakah anak itu? Dan kenapa? Salahnya sendiri. Lihatlah apa yang terjadi atasnya. Jika kau berkeras kepala, maka nasibmu akan serupa. Kiwas kita benar-benar telah kehilangan kesabaran. Ia pun kemudian berlari-lari mendekati pintu gerbang halaman Banjar yang dijaga oleh beberapa orang anak muda. Biarkan ia melihat apa yang terjadi, desis Kirno. Beberapa orang yang telah melangkah untuk menahan Kiwas kita itu pun melangkah surut. Mereka membiarkan Kiwas kita mendekati regol, tetapi mereka tetap menjaga agar Kiwas kita tidak memasuki halaman Banjar itu. Dari regol, Kiwas kita melihat apa yang telah terjadi. Ia melihat beberapa anak yang menjelang usia dewasa
sedang berusaha untuk memaksa seseorang berbicara. Tangan mereka pun terayun-ayun menyambar tubuh Rudito yang terdorong ke sana kemari. Sekilas Kiwas Kita justru kehilangan akal. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu telah terjadi dengan anaknya satu-satunya. Anak-anak yang masih sangat muda itu memperlakukan Rudito seperti mereka sedang memperlakukan seorang penjahat yang tertangkap. Mereka menghukum tanpa mengadilinya terlebih dahulu. Kiwas Kita melihat anaknya itu menundukkan kepalanya. Kedua tangannya berusaha untuk menutupi wajahnya dari ayunan tangan anak-anak yang masih sangat muda itu. Namun dengan demikian bertubi-tubi pukulan yang mengenai tengkuk dan punggungnya. Kiwas Kita adalah seorang tua yang seakan-akan telah menguasai dirinya sebaik-baiknya. Seakan-akan ia tidak dapat lagi didorong, sekedar oleh perasaannya saja tanpa pertimbangan akal. Ia adalah seorang yang telah masak dan mengendap menghadapi segala sesuatu persoalan. Tetapi melihat anaknya diperlakukan demikian, maka dada Kiwas Kita bagaikan pecah. Anak itu adalah anak satu-satunya, anak yang sangat dikasihinya, apalagi oleh ibunya. Kepada anak itulah tergantung semua harapan bagi masa mendatang. Betapa ia mencoba menguasai dirinya, namun rasa-rasanya Kiwas Kita telah terlepas dari segala ikatan. Seolah-olah ia telah dilepaskan di tengah-tengah rimba yang paling lebat. Rimba yang tidak lagi mempunyai ketentuan yang dapat melindungi anaknya dari malapetaka kecuali kekerasan. Itulah agaknya, maka darah Kiwas Kita benar-benar telah mendidih. Jika dirinya sendiri yang diperlakukan demikian, mungkin ia masih mempunyai beberapa pertimbangan. Tetapi yang diperlakukan demikian adalah anaknya, Rudito, dengan pakaian yang telah menjadi compang-camping tidak menentu. Tiba-tiba saja Kiwas Kita itu meloncat maju, tetapi beberapa anak muda telah berdiri menahannya. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh tegap telah mendorongnya mundur sambil menggeram. Kau hanya boleh melihat bahwa anakmu harus menebus kedunguannya. Ia akan mengalami perlakuan demikian sampai ia mengaku. Tetapi karena kalian datang menyusul, maka kalian pun akan mendapat giliran diperlakukan demikian. Dalam keadaan yang biasa, mungkin Kiwas Kita akan segera melangkah surut. Namun dalam keadaan yang seolah-olah dibayangi oleh sikap dan perasaan di luar sadarnya, tiba-tiba saja ia menarik tangan anak itu dan mengibaskannya. Akibatnya sungguh di luar dugaan. Anak muda itu terpelanting menimpa beberapa orang kawannya. Demikian kerasnya ayunan tubuh anak muda itu, sehingga beberapa orang anak muda sekaligus telah terbanting jatuh terguling-guling di tanah. Perlakuan Kiwas Kita itu benar-benar telah menimbulkan kemarahan beberapa anak muda yang berada di pintu regol itu. Dengan serta-merta, mereka pun segera menyerang bersama-sama. Bukan saja anak-anak yang menjelang dewasa, tetapi mereka adalah anak-anak muda pengawal padukuhan itu, bersama beberapa orang yang lebih tua dari mereka. Yang mereka serang ternyata bukan saja Kiwas Kita, tetapi Kirana pun kemudian berteriak, "Tangkap mereka dan perlakukan mereka seperti anak itu, sehingga mereka menyebut salah satu kelompok penjahat yang ada di sekitar padukuhan kita." Kiai Gringsing terkejut melihat perkembangan keadaan, tetapi yang terjadi itu demikian cepatnya sehingga ia tidak sempat berbuat apa-apa.
Apalagi Kiai Gringsing mengerti sepenuhnya betapa perasaan Kiwas kita tersayat melihat perlakuan yang tidak diduganya sama sekali telah terjadi dengan anaknya. Dari jarak yang lebih jauh, Kiai Gringsing melihat perlakuan yang memang langsung menyentuh perasaan keadilan. Apalagi Kiai Gringsing tahu pasti bahwa Rudito tentu tidak akan berbuat sesuatu yang dapat menyeret dirinya ke dalam keadaan yang memang seharusnya diperlakukan demikian. Bahkan seandainya Rudito telah berbuat salah sekalipun, namun apakah sudah sewajarnya ia diperlakukan demikian di halaman Banjar Padukuhan itu? Sebentar lagi anak itu akan menjadi tontonan yang mengerikan, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tubuhnya tentu akan merah biru dan wajahnya akan kehilangan bentuk. Bahkan mungkin bagian tubuhnya akan dapat rusak oleh pukulan yang tiada terhitung jumlahnya itu. Tetapi Kiai Gringsing tidak dapat berangan-angan lebih lama. Sejenak kemudian beberapa orang anak muda telah menyerangnya dengan garangnya. Agak berbeda dengan Kiwas kita, Kiai Gringsing masih dapat mengekang dirinya. Ia tahu bahwa telah terjadi salah paham, bahkan salah paham yang parah. Karena itu, maka ketika serangan itu datang dari segenap penjuru, ia sekedar berusaha mengelakkannya dan sekali-sekali saja menangkis serangan-serangan itu. Demikian pula agaknya yang dilakukan oleh Ki Sumangkar. Meskipun keduanya sadar bahwa pada suatu saat mereka tidak akan dapat berbuat demikian untuk terus-menerus, tetapi sementara itu Kiwas kita telah berbuat lain. Dengan kemarahan dan kecemasan yang bercampur baur, maka ia pun mulai memberikan perlawanan. Bahkan sekali-sekali tangannya terjulur memukul orang-orang yang menyerangnya beramai-ramai. Dan ternyata pukulan Kiwas kita itu akibatnya adalah parah sekali. Meskipun Kiwas kita tidak bermaksud menciderai seseorang karena yang dilakukannya hampir di luar sadarnya, namun tangan Kiwas kita benar-benar telah menyebabkan beberapa orang menjadi pingsan. Sebenarnya yang dilakukan Kiwas kita hanyalah sekedar menyibakkan orang-orang yang menghalanginya. Tetapi setiap kali seseorang jatuh olehnya, sengaja atau tidak sengaja, maka kemarahan orang-orang cangkring menjadi semakin meluap-luap. Kita benar-benar harus bertempur melawan penjahat-penjahat ini, teriak Ki Reno. Jangan ragu-ragu lagi, pergunakan senjata kalian. Perintah itu benar-benar telah mengejutkan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Jika orang-orang cangkring benar-benar mempergunakan senjata, sedang Kiwas kita masih tetap tidak dapat menguasai perasaannya karena dorongan kemarahan dan kecemasannya, maka akibatnya akan sangat parah bagi kedua belah pihak. Korban tentu akan jatuh, dan setiap korban yang jatuh akan membuat orang-orang cangkring menjadi semakin kalap. Betapapun juga, Kiwas kita tidak akan dapat melawan orang sepadukuhan, karena kemampuan seseorang tentu akan ada batasnya. Sedangkan jika orang-orang cangkring menyerangnya tanpa kekangan, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar menjadi berdebar-debar melihat orang-orang cangkring mulai bergerak dengan senjata di tangan. Bukan saja mengepung Kiwas kita, tetapi juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar itu. Mungkin dengan mengorbankan beberapa orang, Kiwas kita dapat mengusir orang-orang cangkring, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya.
Jika dengan tangannya ia membunuh orang yang berdiri di paling depan, maka ada kemungkinan orang-orang di lapisan berikutnya akan ketakutan. Tetapi dengan demikian, Ki Waskita harus mempertanggungjawabkannya kepada prajurit Pajang di Jati Anom. Dalam kebimbangan itu, Kiai Gringsing melihat orang-orang yang mengepungnya menjadi semakin dekat. Bahkan beberapa buah senjata telah mulai teracu. Sekilas ia melihat Ki Waskita berdiri dengan garangnya. Namun hati Kiai Gringsing bagaikan meledak ketika ia melihat Ki Waskita tiba-tiba saja telah melepaskan ikat kepalanya dan membebatkannya pada tangan kirinya. Kiai Gringsing pernah mendengar apa yang dapat dilakukan oleh Ki Waskita dengan cara yang demikian. Senjata Panembahan Agung yang seolah-olah dapat merobohkan gunung itu tidak mampu menembus bebatan ikat kepala di tangan Ki Waskita, apalagi senjata anak-anak ingusan dari cangkring itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.